Ya, oke. Dalam perkuliahan kita di semester ini, Bapak Ibu sudah ada di semester 6. Pertemuan pertamanya ini adalah tentang mata kuliah yang kita sebut sebagai IPE atau Interprofessional Education. Nah, apa tuh IPE itu? Jadi sebenarnya IPE itu adalah masuk dalam kurikulum nasional perguruan tinggi akupuntur. Idealnya IPE itu diambil penilaiannya melalui KKN yang kita kenal sebagai KKN. Nah, kenapa seperti itu? Karena sebenarnya IPE itu harus melibatkan tenaga kesehatan yang lain atau profesi nakes yang lain. Ya, jadi memang idealnya dimasukkan dalam penilaian KKN. Namun, seperti yang kita semua pahami, Bapak Ibu, bahwa belum semua pendidikan tinggi akupuntur itu punya prodi yang banyak. Contohnya adalah Akademi Akupuntur Surabaya ataupun Akademi Akupuntur Aceh, yang memang perguruan tinggi ini monoprodi, jadi cuma ada satu prodi. Sehingga tidak dimungkinkan untuk mengadakan kegiatan yang kita sebut sebagai KKN. Oleh karena itu, untuk mata kuliah ini, untuk IPE ini, nanti penilaiannya akan kami ambil dari ujian kompretulis. Nanti diadakan bulan apa ya, saya kok kurang ingat. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Kaldik. Kemudian nanti juga penilaiannya kita ambil dari tugas penugasan. Nah, penugasan ini nantinya akan disampaikan oleh Pak Capri besok, ya, Bapak Ibu, serta penilaiannya nanti akan diambil dari praktik kerja lapangan. Nah, Bapak Ibu sudah mulai PKL ini? Sudah mulai PKL? Iya, Cak. Mulai Senin, Itu Wija. mulai Senin jadwalnya. Itu besok ya, tanggal 13 ya. Iya, Bu, Iya, Ica. Bu. Oke, jadi nanti PKL itu nanti nilainya diambil juga untuk mata kuliah IPI ini. Sebesar ini dia untuk bobot penilaiannya. Itu ya untuk IPE ya. Jadi untuk apa-apa saja yang harus diajarkan dalam mata kuliah IPE nanti di LPS ini sudah tercantum Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa baca-baca sendiri di Google Drive. Termasuk materi yang mau kita bahas hari ini itu saya sudah ada upload di Google Drive ya karena untuk yang kelas reguler memang sudah diajarkan di bulan Maret yang lalu. Kenapa? Karena memang IPE itu harus diajarkan sebelum Bapak Ibu berangkat PKL. Jadi supaya apa timelinenya itu sesuai. Jadi memang di awal perkuliahan ini kita full padatkan untuk IPE sebelum masuk ke mata kuliah yang lainnya. Begitu. Nah, untuk RPS ini kira-kira ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan sebelumnya, Bapak Ibu? Saya sembari eh, cari materi untuk saya share screen ya. Bu, nanya kalau PKL itu tiap hari pasiennya ditargetkan atau sesuai sama kedatangan orang aja gitu? Bagaimana, Bu? Oke, kalau untuk mata kuliah kasus akupuntur itu monggo ya. Kasus akupuntur atau apa ya yang materi yang untuk PKL itu? Ya, paling akupuntur kan akupuntur aja, Bu ya. Saya paling Oh, mau saya. enggak, maksudnya mata kuliahnya Bu Rosi. Kan ada semester 6 mata kuliahnya apa aja? Saya takut kebolak-balik sama semester sebelumnya soalnya. Cuman paling mau si basi kan, Bu, yang diajarin kan sama akupuntur. Bukan Nanti mata. PKL-nya prakteknya gitu loh, Bu. Apa PKL praktek PKL kan akupuntur aja nih. Kan kita Oh, PKL-nya tuh. Nah, oh. pasiennya itu ditargetkan atau bagaimana, Bu, yang per kedatangan tiap hari PKL itu maksud saya. Iya, heeh, saya nangkep maksudnya Bu Rosi. Cuman maksud saya bukan itu. Saya sebentar ya, saya sambil share screen dulu Oh deh. ya, ya Bu, siap Bu. Maaf. Jadi gini maksudnya tuh eh kayak semester 5 kan ada juga PKL ya, kalau nggak salah ya. Semester 5 ada PKL nggak sih yang untuk cari kasus, yang akupuntur peningkatan fungsional organ yang Iya, sama Bu, dokter Ica. Lisa itu Oh loh. iya, Bu, bukan udah PKL, ada. Enggak, Bu. Ya, bukan tugas PKL. aja. Itu ada Itu bukan Mata KKL PKL ya, ya, kuliah. yang itu apa? sama gitu.
tugas mata kuliah peningkatan fungsi organ ya cari kasus 10 kasus seperti riset. Oh, tapi tidak di PKL kan ya berarti ya? Tidak di PKL Ya, kan, Bu Ica? Oke, oke, oke. Tapi maksudnya kalau itu kan memang benar-benar dari dosennya minta untuk ada kasus minimal berapa gitu ya. ya. Nah, kalau saya, seingat saya, kalau di semester 6 ini terutama untuk mata kuliah IPE, saya tidak menargetkan kasus. Tapi saya kurang paham di mata kuliah yang lainnya, yang dosen yang lainnya. Karena kalau IPE itu kita bukan membahas kasusnya, tapi kita lebih melihat ke komunikasi terapeutik sama pasiennya. Kalau misalnya kita terlibat dengan nakes yang lain juga bagaimana ininya, lebih ke seperti itu. Jadi bukan yang kasus akupunturnya bukan, tapi Hmm, tentang hubungan profesionalnya dengan pasien, nakes yang lain kasus atau lain. dengan pasien. Iya betul Iya Bu Bu, Rosi. iya Bu, Di iya udah saya ya. paham. Iya Heeh. iya. Masih Bu. Oke sama-sama. Semester 6 Bu ini ada Ica, 4 mata kuliah, Bu Ica. Apa aja itu? IPE, kasus akupuntur, manajemen manajemen klinik, sama penulisan Mm-mm. TA, Bu. Oke, mungkin di manajemen klinik mungkin ya kalau lebih ininya ke PKL kan di manajemen klinik mungkin nanti manajemen klinik udah ada masuk dosennya? Belum, Bu Ica. belum. Belum Ini ya? kuliah pertama ini. Kuliah pertama Beja. Oh iya ya, Ini ini kuliah baru pertama pertama ya. Bu. Heeh. Ya, pokoknya kalau tidak ada pengumuman, entah itu dari dosen manajemen klinik ataupun dari prodi ya, biasanya disampaikan Bu Sunti biasanya sebagai koordinator kelas, berarti tidak ada penentuan minimal jumlah kasus berapa gitu nggak ada biasanya kalau tidak diumumkan banget gitu nggak ada. Biasanya gitu Bapak Ibu ya. Bu Ica ini berarti pengarahan semacam itu ya, pengarahannya untuk PKL itu ya kan, pas yudisium atau apa itu kan di tempat disebutkan itu nanti sebelum PKL ada pengarahan gitu. Atau mata Eh, kuliah ini. bukan, itu beda lagi. Kalau mata kuliah ini memang untuk mata kuliah IPE ini saja, tapi kalau untuk pengarahan PKL coba nanti saya tanyakan ke prodi ya. Mau Ya, di kalau itu sudah Senin besok, PKL-nya secara jadwalnya itu belum ada belum ada pengumuman. jadwal pengarahan ya? Iya, Mm, 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 mm. Karena Iya memang Beja. kemarin saya minta didahulukan memang sama prodi, saya minta pokoknya mata kuliah IPE itu harus tersampaikan dulu gitu sebelum PKL. Tapi beda sama pengarahan gitu. Tapi sudah ada belum ininya? Kemarin sih sudah saya ingatkan ya ada edaran. Biasanya kan kalau mau PKL tuh ada surat edaran siapa di tempat siapa dengan ada, siapa. sudah Google Oh, Form-nya sudah ya sudah. sudah dikeluarkan ya. Oh iya Bu Ica, itu kemarin saya nyoba di rumah sakit di Mojokerto. Hmm? Hmm? Ada kesulitan ini apa? Mereka minta MOU. Oh, Saya kalau sudah bikin, MOU, MOU untuk PKL atau MOU untuk ya penelitian ini? PKL. MOU Untuk untuk PKL. Jadi iya. kalau untuk pengajuan MOU untuk PKL itu memang sebelum PKL memang mereka pasti minta MOU baik itu di rumah sakit, puskesmas maupun di klinik pribadi itu biasanya mereka akan minta MOU. Nah, eh untuk MOU sendiri, Bu Wardah itu bisa menghubungi pihak TU kalau di AS itu di Bu Reni. Jadi nanti dari AS itu bikin MOU dulu, terus pengajuan ke tempat tujuan, misalnya ke PKL, ke klinik ya ke klinik, puskesmas, rumah sakit. Nanti kalau kita sudah punya MOU, nanti bisa kapanpun diberangkatkan untuk PKL ataupun penelitian gitu. Itu Tergantung. prosesnya apakah memang lama, sulit gitu? Apa gimana Bu Ica? Kok saya Nah, kesannya kemarin waktu menghubungi Bu Sunti kok kayak sulit gitu pihak kampus kalau mau mengadakan MOU. Jadinya terus heeh, akhirnya saya coba lobby pakai surat pengantar aja bisa enggak dari pihak. Itu kan kebetulan di sini itu ada rumah heeh, sakit yang ada baterainya. Nah itu ada heeh, teman yang kenal. Nah, saya dari awal memang dibilangin minta MOU sama surat pengantar. Nah, karena kok kesannya dari Bu Sunti kok kayak sulit kampus mengadakan MOU. Akhirnya saya tanyakan misalnya surat pengantar aja bisa enggak gitu dari pihak yang ini teman-temannya teman saya itu ya oke saya usahakan gitu dan di kampus akhirnya saya ngajukan surat pengantar dan setelah beberapa agak lama juga sih waktu itu terus akhirnya ketika surat pengantarnya itu turun dan saya ajukan ke rumah sakit tersebut perusahaan yang yang membawa rumah sakit tersebut heeh, kebetulan waktu itu bersamaan dengan apa waktu itu ya cuti cuti apa libur panjang akhirnya heeh. harus setelah itu dijawab secara
aturan di sana memang minta MOU, jadi nggak bisa gitu. Mhm. Orang banyak dan akhirnya nggak bisa juga gitu loh. Mhm. Sebenarnya sayang sebenarnya saya apakah memang di kampus itu memang sesulit itu Mhm. bikin MOU Mhm. atau juga apakah memang prosesnya selama itu surat pengantarnya aja kemarin tuh sampai saya makan waktu banget ya. Mhm. Terus sehingga saya juga nggak bisa coba ngajukan rumah sakit atau tempat yang Mhm. lain di sini ya karena Mhm. menunggu itu. Nah, apakah seperti itu atau bagaimana, Beja? Oke, yang pertama, memang kalau aturan terutama rumah sakit ya, apalagi rumah sakit pemerintah, rumah sakit yang benar-benar sudah rumah sakit bukan yang klinik pribadi, itu memang aturannya kalau kita mau PKL di sana, penelitian di sana harus ada MOU, itu aturan pertama. Kecuali Bu Wada hanya mau mengambil data. Misalnya kayak kemarin itu Bu Jakoba cuma mau ambil data, mau tanya dong di sini pasien yang kena sakit X ada berapa, itu nggak perlu MOU. Dia cuma butuh surat pengantar aja. Tapi kalau mau mengadakan kegiatan di sana, itu memang perlu MOU. Nah, untuk lama tidaknya MOU itu tergantung dengan tempat masing-masing. Pengalaman di AAS itu, kalau kita mau mengadakan MOU dengan tempat praktik mandiri, itu jauh lebih cepat dibandingkan kita mau mengadakan MOU dengan rumah sakit. Contohnya kita kemarin ada mau perpanjang MOU dengan rumah sakit yang tempatnya Dokter Retno tuh apa ya? Pasuruan kalau tidak salah. Itu lama sekali memang. Lamanya itu bahkan dari pihak kampus sudah menghubungi pihak rumah sakitnya kayak sudah belum MOU-nya sudah ditandatangani apa belum, tapi itu jawabannya sangat lama gitu. Jadi balik lagi tergantung dari lahannya apakah dia lama atau tidak gitu Bu Arda. Jadi kalau mau surat pengantar, mau buat MOU sebaiknya yang dihubungi Bu Reni saja karena memang yang membuat kerjasama dan lain sebagainya biasanya Bu Reni gitu. Ya, kemarin nggak diarahkan ke situ sih, jadi saya pikir ya Oh enggak, ter karena kalau Bu buat Suti ngurusi menyinggung PKL seseorang apa gimana. mudah-mudahan ya, tapi Bu Suti membuatkan MOU-nya biasanya enggak gitu. Itu Ya, kira-kira ya, informasinya bisa diterima ya? iya, ya jadinya kan dikasih solusi Sayang ya. di rumah gitu kan, bikin klinik di rumah gitu kan. Iya betul, karena kalau praktek mandiri memang kalau untuk MOU lebih cepat, bahkan kadang-kadang kita belum ada MOU pun kita nyusulin nanti MOU-nya nyusul ya gitu aja kadang masih bisa. Jadi kita bisa praktek dulu nanti MOU-nya nyusul itu kadang masih bisa karena kan perorangan ya, maksudnya kerjasamanya apalagi dari alumni AAS itu kan pasti ada dipermudah. Tapi kalau udah urusan dengan pemerintah, rumah sakit, puskesmas, eh, itu biasanya lebih kompleks memang untuk pengajuan MOU-nya gitu. Oh ya, Bu Ica, maaf. Apakah dokter apa praktek akupuntur juga tidak menerima kami kalau yang kita mau PKL tadi ya, Pak Ica? Maksudnya tidak menerima gimana? Karena katanya kita nggak sama kan, akupuntur kita nggak sama katanya. Itu Dengan jawab akupuntur kita nggak sama dengan mereka gitulah jawaban mereka mereka. wah, Ya itu nggak mau dia itu menerima yang dari akademi akupuntur gitu. Maksudnya benar karena kita kan TCM, kok kami medik itu bahasa yang saya tangkap kalau dari isyaratnya. Tapi intinya mereka tidak menerima itu kecuali memang misalnya fakultas kedokteran yang memang itu spesialis ya. Kalau mereka kan udah spesialis sama itu, yang udah praktek mandiri akupuntur. enggak semuanya begitu. Oh, Enggak, saya kan baru nggak tahu dia. kalau mungkin yang seperti itu tuh yang ada konflik of interest tertentu biasanya Bu Fofi. Misalnya memang ada ketidaksukaan atau ya ada konflik tertentu lah yang membuat mereka ah udahlah nggak usah ambil yang ini karena mereka sudah ada perjanjian untuk mengambil yang dari kampus ini misalnya, kampus X misalnya. Itu bisa. Tapi kalau misalnya oh berbeda aku puntur yang satu tradisional yang satu medik terus jadi nggak mau Heeh. ambil. Enggak seperti itu karena kenapa? Karena kita juga kerjasama dengan puskesmas salah satu puskesmas di Surabaya dan di sana itu Batra. Sedangkan kita aku puntur medik. Itu kita tetap bisa kerjasama dengan mereka. Jadi tergantung lahannya Kita gitu. keputusan medik ya Bu Ica. Iya, kita aku puntur di bawah keterapian fisik kan. Nah, ini nanti kita jelaskan kok. Di mata kuliah ini ada kok, ya. Kok
Gini, soalnya katanya kalau kalian kan pakai periksa diagnosa lidah ya, sama itu diagnosa diagnosi apa diagnosa nadi katanya kan. Mm-mm. Kalau nggak pakai katanya. Oh iyalah, itu kami nggak jadi. Kami kan waktu itu mau berdua sama Bu Rizky yang berdua kan ke sana kan. Ya udah, kalau nggak menerima mau diapakan lagi. Oh Akhirnya ini kami, ya, eh, mm-mm. title di belakangnya SPAK bukan? Iya, spesialis akupuntur. Jadi dari LSCM ya? Oh iya, mungkin bisa jadi Bu Ica. Saya nggak Oke, lulusan UI pasti ya. Ya memang mereka ada konflik of interest tertentu lah Bu Fofi gitu ya. Tidak hanya Bu Fofi nih, Bu Fofi di mana Pekanbaru ya? Iya nggak? Bu Fofi di mana ini sekarang? Iya Bu, bukan baru Bu Ica. Ah, Bu Fofi Pekanbaru ya. Tidak hanya Bu Fofi, kemarin juga sempat ada alumni itu yang mau PKL juga di Palembang ya. Kebetulan ketemunya dengan dokter SPAK juga, ya sama dikata-katain juga gitu. Antara konflik of interest sama takut ada saingan biasanya seperti itu. Cuman ya balik lagi tergantung lahannya, tergantung orangnya juga. Nggak semuanya ini kok, nggak semuanya eh, tidak memperbolehkan apa ini. Nggak, kalau aturan hukumnya nggak ada seperti itu. Jadi harusnya sah-sah saja kita mau PKL di mana, asalkan ada MOU-nya. Gitu ya. Mana ini Bu Fofi hilang ya? Kepental kah? Sinyal biasanya Bu, sinyal. Ya ya. Heeh. Oke, kita mulai aja ya kuliahnya ya. Hari ini ada 4 materi yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang konsep keluarga dulu. Kenapa kok hari ini kita harus mempelajari mengenai keluarga? Jadi, keluarga itu adalah sebagai suatu sistem. Adanya hubungan erat antara kesehatan dengan keluarga, kemudian penemuan kasus penyakit pada salah satu anggota keluarga itu adalah gambaran dari kesehatan keluarga, cerminan dari level atau tingkat kesehatan dari suatu keluarga. Kemudian dapat diketahui fungsi-fungsi dari keluarga itu fungsinya berjalan dengan semestinya atau tidak. Kemudian serta mencegah masalah kesehatan. Dan keluarga ini keuangan. Keluarga juga sebagai pengambil keputusan tentang kesehatan maupun perawatan sendiri, perawatan keluarganya, gitu. Dia yang memutuskan. Kemudian keluarga adalah saluran efektif untuk pelayanan kesehatan komunitas. Nah, jadi ketika kita membahas kesehatan, sebenarnya mata kuliah IP itu tidak jauh berbeda, ya berbeda terlalu jauh dengan kesehatan masyarakat. Kenapa? Karena fokus kita di sini tidak hanya menyehatkan, memulihkan, mengobati satu individu saja, tapi satu keluarga. Karena keluarga tadi itu sebagai suatu sistem. Nah, apa tuh yang dimaksud sebagai keluarga? Itu punya subsistem. Ada anggota, anggotanya siapa saja, ada fungsi, ada perannya seperti apa, ada budayanya. Kemudian keluarga itu saling berhubungan dan ketergantungan satu sama yang lain. Keluarga juga merupakan sistem sosial otomatis, gak bisa pasti lingkungan. Sekarang kita bahas dalam sistem keluarga, ya, bahwa anggota keluarga, struktur keluarga, fungsi keluarga, aturan dari lingkungan, budaya, dan itu akan mempengaruhi proses yang terjadi dalam suatu keluarga untuk melaksanakan fungsinya. Kemudian, eh, ketika lingkungan, budaya, agama, fungsi, aturan,
anggota dan strukturnya itu mempengaruhi proses terjadinya atau melakukan fungsi keluarga ini, maka yang tercermin di luar adalah perilaku yang ditimbulkan, ya. Jadi, seperti apa Anda di dalam keluarga, itulah yang akan muncul di luaran. Perilaku apa yang akan dimunculkan oleh individu di luar itu tercermin dari apa yang dia lakukan ketika dia di rumah bersama dengan keluarganya. Tunggu sebentar, saya charger ini dulu ya. Atau saya habis. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ketika perilaku apa yang Anda munculkan, perilaku seperti apa yang pasien Anda munculkan, yang sebagai cerminan apa yang terjadi dalam keluarga mereka, ya, perilaku ini kan tidak hanya meliputi perilaku tentang kesehatan, tapi juga perilaku sosial, perilaku keagamaannya seperti apa, dan budayanya seperti apa, dari warga negara mana misalnya. Itu akan muncul sebagai cerminan proses yang terjadi dalam keluarga mereka. Nah, lalu umpan baliknya apa? Perilaku ini akan menjadi pengontrol dari lingkungan. Contoh simpel, ketika ada individu yang memiliki perilaku misalnya buang sampah pada tempatnya. Ketika perilaku itu terbentuk dari kesehariannya dia dalam keluarganya, maka perilaku untuk buang sampah pada tempatnya ini sebagai pengontrol dari lingkungan di sekitarnya. Otomatis individu ini akan menjadi salah satu eh, apa ya istilahnya game changer gitu ya untuk lingkungannya dia supaya ikut kebiasaan baiknya dari membuang sampah pada tempatnya tadi. Nah, itulah kenapa penting untuk kita pahami bahwa tidak hanya kita berfokus pada individu, tapi juga pada keluarganya. Nah, sekarang kita membahas mengenai karakteristik keluarga sebagai sistem. Nah, di sini sistem itu hanya ada dua, sistem terbuka, sistem tertutup. Sistem ini akan mempengaruhi
pola komunikasi, aturan yang ada dalam keluarga, dan perilaku yang muncul. Pola komunikasi pada sistem terbuka biasanya langsung, jelas, spesifik, dan tanpa hambatan. Aturan keluarga dalam sistem terbuka biasanya semuanya itu berdasarkan pada musyawarah. Mereka itu modern, tidak ketinggalan zaman, berubah sesuai dengan kebutuhan zaman, kemudian bebas mengeluarkan pendapat. Jadi tidak yang sistem controlling sekali, ya. Tidak boleh mengeluarkan pendapat, apa maunya itu harus sesuai dengan orang tua misalnya, atau salah satu misalnya entah itu papa, entah itu mama gitu ya. Tidak, tapi semuanya bebas mengeluarkan pendapat. Kemudian, perilaku pada sistem terbuka biasanya sesuai dengan kemampuan, biasanya ada kecenderungan punya kesiapan, biasanya orangnya itu mampu berkembang dan punya resilience gitu ya, punya ketahanan dan harga dirinya biasanya turut berkembang. Bagaimana dengan sistem tertutup? Sistem tertutup itu pasti berlawanan dengan sistem terbuka, baik dari pola komunikasinya, baik dari aturan keluarganya, sampai pada perilakunya. Jadi, kesimpulan dari keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, terdiri dari dua atau lebih individu yang diikat oleh darah, perkawinan, ataupun hubungan adopsi, berinteraksi di antara sesama anggota dan masing-masing punya peran sosial sendiri, baik itu suami, istri, anak, kakak, adik, semuanya peran masing-masing. Tujuannya adalah menciptakan, mempertahankan budaya, meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial. Kemudian hidup dalam satu rumah tangga di bawah asuhan seorang kepala rumah tangga. Nah, di sini saya akan tampilkan beberapa macam struktur keluarga, baik yang lazim banyak di Indonesia maupun yang ada di seluruh dunia. Ya, jadi struktur keluarga yang pertama adalah tentang kita sebut sebagai patrilineal. Jadi patrilineal itu adalah struktur keluarga yang urut dengan silsilah dari keluarga kakek. Bapak Ibu kemarin kan habis merayakan Lebaran, pasti ada yang kumpul-kumpul keluarga ya. Nah, halal bihalal, kemudian reuni ya, nama-nama seperti itu. Biasanya kalau kita berkumpul mengadakan acara di rumah makan gitu ya, restoran, di tempat gedung pertemuan gitu, untuk menunjukkan lokasi itu biasanya di gang atau di depan gedung, di depan resto itu ada tulisan eh, halal bihalal atau temu kangen atau reuni terah keluarga misalnya keluarga Bapak Sumanto misalnya atau Mbah Manto, Mbah Slamet dan lain sebagainya. Itu berarti struktur keluarga diambil dari terah kakek atau kita sebut sebagai patrilineal. Tapi kalau misalnya diambil dari terah nenek, kita namanya menjadi matrilineal. Jadi yang satunya patrilineal, satunya matrilineal itu masih dalam satu terah, namun diambil dari garis keturunannya siapa? Garis keturunannya kakek atau nenek. Kemudian struktur keluarga selanjutnya ada extended family. Extended family itu apa? Jadi ada keluarga utamanya, ada anak-anaknya, kemudian ditambahkan dengan ada unsur kakek, nenek yang tinggal dalam satu rumah. Ya, hal ini masih banyak banget kita ketemu ya dimanapun ya. Ini kita sebut sebagai extended family. Kemudian juga ada single family. Ini bisa jadi single mom atau single dad, yang mana tinggal orang tua dan anak saja.
Nah, kemudian juga ada struktur keluarga komposit family. Ini biasanya yang terjadi adalah satu kepala keluarga memiliki dua atau lebih istri yang tinggal dalam satu rumah ataupun berbeda rumah. Ya, jadi gambarannya seperti ini untuk composite family. Kemudian ada cohabitation family, eh, atau yang kalau sekarang kita lebih modern lagi, kita sebut sebagai living together. Jadi mereka melakukan hubungan suami istri, iya, tapi mereka ada dalam satu hubungan pernikahan yang sah itu tidak. Itu kita sebut sebagai cohabitation family atau living together kalau sekarang eh, terkenalnya seperti itu. Kemudian ada juga kita sebut sebagai family. Jadi family itu ada keluarga, ada dalam satu hubungan pernikahan yang sah yang diakui oleh negara dan agama, namun mereka belum dikaruniai anak atau bahkan menganut child free atau tanpa anak ya. Memang memilih untuk tidak memiliki keturunan. Itu kita sebut sebagai diet family. Kemudian usila di sini yaitu keluarga dalam satu hubungan pernikahan yang sah baik secara agama maupun negara. Namun keluarga ini tinggal bersama dengan pasangannya dan sama-sama sudah berusia lanjut usia, ya berusia lanjut. Kita sebut sebagai struktur usia. Nah, kalau tadi kan keluarga yang ada dalam satu hubungan suami istri dan lebih gitu ya, lebih ada kakek nenek dan lain sebagainya. Sekarang adalah keluarga non tradisional, commune family. Jadi keluarga non tradisional itu bisa dari em, keluarga tradisional itu bisa berasal dari apa ya? Kita sebutnya grup atau geng gitu ya, atau perkumpulan gitu. Misalnya kalau di gambar ini contohnya adalah keluarga non tradisional itu adalah ini adalah keluarga besar Pandora misalnya atau keluarga besar grup ibu-ibu PKK di mana gitu. Atau keluarga besar geng motor, biasanya kalau bapak-bapak ya, keluarga besar, eh, ibu-ibu pengajian di mana gitu juga bisa menjadi salah satu keluarga non tradisional. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan saudara, namun keterikatan emosional dan hubungan serta keseharian mereka sama, biasanya berdasarkan hobi yang sama, itu kita sebut sebagai commune family. Kemudian keluarga non-tradisional lainnya adalah kita sebut sebagai homoseksual atau homoseks ya. Ini bisa terjadi antara laki-laki dengan laki ataupun perempuan dengan perempuan yang memiliki hubungan eh, tidak sewajarnya antara sesama jenis. Nah, itu beberapa macam-macam struktur keluarga, baik yang lazim di Indonesia, di luar negeri, maupun yang tidak. Kemudian ciri-ciri keluarga Indonesia itu apa saja? Yang pertama adalah suami itu biasanya sebagai pengambil keputusan. Kemudian eh, keluarga itu merupakan suatu kesatuan yang utuh, bertanggung jawab, meneruskan nilai budaya bangsa biasanya, ikatan kekeluargaan yang masih sangat kental, biasanya punya semangat gotong royong, itu biasa menjadi ciri-ciri keluarga Indonesia. Contohnya ayahnya nyuci mobil, ibunya masak, anaknya beres-beres tempat tidur, yang anak keduanya misalnya bantuin ibunya masak gitu. Jadi semuanya bekerja sama, semuanya bergotong royong untuk menyelesaikan tugas rumah tangga. Nah, itu biasanya sebagai ciri keluarga Indonesia. Sekarang kita bahas struktur peran keluarga. Yang pertama adalah peran seorang ayah. Peran seorang ayah itu yang pertama adalah dia sebagai suami atau sebagai kepala keluarga. Dia sebagai pendidik,
sebagai anggota kelompok sosial dan masyarakat, sebagai ayah dari anak-anaknya, sebagai pencari nafkah utama, dan sebagai pelindung serta pemberi rasa aman di keluarga. Itu adalah peran seorang ayah, peran seorang suami. Nah, sekarang peran seorang ibu apa? Yang pertama adalah sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anaknya, sebagai pendidik, sebagai pengasuh anak, mengurus rumah tangga. Kalau tadi suami, tadi ayah sebagai penentu kebijakan gitu ya, sebagai kepala rumah tangga, kalau istri atau ibu mengurus rumah tangga. Kemudian ibu sebagai pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai pencari nafkah tambahan, sebagai anggota kelompok sosial dan masyarakat. Itulah kenapa yang lebih sering ikut kegiatan sosial itu biasanya ibu-ibu ya, mau PKK, mau itu pengajian, besuk orang sakit, kondangan, kondangan itu jagong gitu ya, dan lain sebagainya. Karena memang eh, lebih erat hubungannya dengan peran seorang ibu atau istri. Nah, selanjutnya adalah peran anak. Yang pertama, mempelajari peran sosial yang cocok baginya di keluarga dan masyarakat, mempelajari keseimbangan self-esteem, ya, kepercayaan pada diri sendiri, kemudian belajar pada orang tua tentang aturan, nilai, norma, perilaku, dan tata cara hidup bermasyarakat. Nah, pola komunikasi keluarga itu perlu beberapa pola yang berbeda karena tentu saja cara komunikasi antara ayah ibu, ya, suami istri, orang tua dengan anak, antar anak itu pasti berbeda. Apalagi komunikasi dengan antar keluarga yang lain. Jadi keluarga lain dengan keluarga inti itu komunikasinya berbeda. Nah, sekarang di bagian struktur kekuatannya, ternyata struktur kekuatan dalam keluarga itu berbeda-beda. Dan ini bisa menjadi peran baik itu ayah, ibu, atau bahkan anak. Ya, jadi ada yang kita sebut sebagai authority atau pengaruh. Referent power, resource, expert power, reward power, coercive power, information power, serta affective power. Dari semua struktur kekuatan ini, itu tidak bisa dicapai atau dimiliki oleh satu orang saja. Memang harus dibagi-bagi. Contoh, information power itu bisa juga diambil oleh sang ayah, bisa juga oleh sang ibu. Maksudnya bagaimana ketika anak itu bertanya, entah itu ayah ataupun ibu harus punya struktur kekuatan information power ini. Kenapa? Karena ketika si anak kok bertanya pada orang tuanya kok tidak digubris, istilahnya seperti itu ya, tidak dihiraukan, maka dia akan mencari informasi di luar. Dia akan mencari kekuatan di luar. Sementara tidak ada jaminan ketika dia mencari-cari informasi di luar yang dia terima adalah informasi yang legit atau yang benar atau yang baik. Nah, itulah kenapa struktur kekuatan ini harus dimiliki oleh keluarga, terutama adalah ayah dan ibu. Monggo yang mana yang menjadi bagiannya. Contoh, authority, pengaruh itu datangnya biasanya dari ayah. Ayah itu harus punya otoriti yang lebih besar dibandingkan siapapun di anggota keluarganya. Kenapa? Karena ketika ayah ini sudah kehilangan pengaruhnya, ketika suami atau kepala keluarga ini sudah kehilangan pengaruhnya, maka besar kemungkinan eh, keluarganya itu sudah tidak ada rasa hormat, sudah tidak ada respect terhadap peran sebagai seorang ayah itu tadi. Dan itu mungkin sedikit banyak bisa mengurangi ataupun melukai harga diri dan lain sebagainya. Oh, itu nanti panjang sekali urutannya. Sehingga struktur kekuatan ini memang harus dibagi-bagi, dimiliki oleh eh, terutama ayah dan ibu atau suami istri. Nah, sekarang ada pola kehidupan dari keluarga yang ada di Indonesia. Kita sebut yang pertama adalah pola kehidupan keluarga di pedesaan. Yang pertama biasanya keluarganya tuh sifatnya masih tradisional, agraris,
tenang, sederhana, akrab, dan lebih menghormati orang tua. Sementara pola kehidupan keluarga di perkotaan ya biasanya dinamis, rasional, konsumtif, demokratis, individual, dan terlibat kehidupan politik dibandingkan dengan yang di pedesaan. Mana yang baik, mana yang kurang baik, semuanya tergantung pada keluarga masing-masing. Karena ini tidak bisa kita pukul rata dan kita justifikasi bahwa ini baik, ini kurang baik. Tidak, tergantung keluarga masing-masing. Nah, ini ada beberapa fungsi keluarga menurut Friedman 1998. Yang pertama adalah fungsi afektif. Keberhasilan adalah kebahagiaan dan kegembiraan seluruh anggota. Dikembangkan melalui interaksi dan hubungan dalam keluarga sehingga terbentuk konsep diri yang positif. Ya, jadi fungsi afektif ini lebih ke bagaimana kita mempunyai perasaan yang positif ketika keluarga kita itu mengalami keberhasilan. Ya, kemudian fungsi sosial, ya, melatih anak untuk berkehidupan sosial. Ini biasanya yang sering curhat sama saya tuh ibu-ibu yang anaknya tuh disuruh main aja susah. Kalau dulu zaman saya kecil suruh pulang susah. Kalau sekarang anak-anak yang suruh main susah. Kenapa? Karena biasanya mereka akan lebih memilih sibuk dengan handphonenya, ya, gadgetnya. Saya cuma tiduran, main gadget dan lain sebagainya. Kalau dulu waktu saya masih kecil, orang tua saya malah susah dulu saya pulang gitu, saya kayak gitu. Nah, ini masuk dalam fungsi sosialisasi dari keluarga. Kemudian fungsi reproduksi meneruskan kelangsungan keturunan, menambah sumber daya manusia. Kemudian fungsi ekonomi memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga seperti makan, pakaian, dan rumah. Serta fungsi perawatan kesehatan di sini adalah dalam hal melaksanakan praktek asuhan kesehatan untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan dan atau bahkan merawat anggota keluarga yang sakit. Nah, di sini Anda sudah bisa mengambil kesimpulan ya bahwa ternyata kita itu kalau misalnya mengadakan edukasi ke pasien, itu nggak cukup sama pasiennya saja. Kita tuh harus edukasinya, bahkan lebih pentingnya adalah ke pengantar pasiennya, bukan pasiennya. Jadi keluarganya. Kenapa? Karena yang melaksanakan praktek, yang mengasuh, ya, yang merawat selama di rumah, ya, itu adalah keluarganya. Pasien datang ke kita seminggu 2 kali, 3 kali, tapi yang setiap hari, setiap jam, setiap menit bertemu dengan pasien itu melakukan perawatan kesehatan pada pasien itu ya keluarganya, ya. Jadi yang paling penting rawat keluarganya juga, bukan hanya pasiennya, ya. Nah, sekarang 5 tugas kesehatan keluarga. Yang pertama adalah mengenal masalah kesehatan. Keluarga itu harus kenal dulu. Oh, ini ayahku sakitnya ini. Terus harus gimana? Dia harus tahu dulu sakitnya apa, masalahnya tuh di mana harus tahu dulu. Kalau tidak tahu masalahnya, bagaimana dia bisa membuat keputusan? Bagaimana dia bisa mau membuat tindakan kesehatan yang tepat, tindakan perawatan yang tepat pada anggota keluarga yang sakit. Nah, bagaimana supaya keluarga ini bisa kenal masalah kesehatan? Ya diedukasi. Caranya mengedukasi bagaimana? Ya ketika ada pasien datang ke kita edukasi. Ketika kita mengadakan bakti sosial, edukasi dulu. Supaya apa? Supaya masyarakat, supaya keluarga itu kenal dulu masalah-masalah kesehatan. Kalau sudah kenal masalah kesehatan, maka dia akan lebih mudah dalam mengambil keputusan, memberi perawatan. Nah, di beberapa kasus penyakit, itu tidak hanya keputusan dan perawatan yang harus diambil, namun juga diperlukan yang namanya modifikasi lingkungan. Contohnya, kalau misalnya ada pasien, ada keluarga yang batuk lama gitu ya, atau sering sekali eh, hacing
cing ya, bersin-bersin, atau sering sekali gatel-gatel. Kenapa masalah itu bisa terjadi? Bisa saja karena lingkungan tempat tinggalnya kurang eh, sehat, kurang bersih. Maka harus dimodifikasi lingkungannya. Contohnya, ventilasinya lebih banyak atau lebih sering dibuka. Ya, supaya apa? Supaya udara bersihnya itu bisa masuk, biar rumahnya tidak terlalu lembab, biar rumahnya kena cahaya. Kemudian penataannya bagaimana? Lampunya berapa? Nah, kebersihannya bagaimana? Nah, setelah modifikasi lingkungan, ada yang namanya mempertahankan hubungan dengan dan atau menggunakan fasilitas kesehatan masyarakat. Banyak sekali pasien ya yang bahkan akupuntur itu datangnya cuma sekali dua kali, habis itu udah selesai. Jadi istilahnya mempertahankan hubungan ini tuh nggak lama gitu. Kenapa kayak gitu? Jangankan akupuntur kok cuma datang sekali dua kali. Cek kolesterol, cek kesehatan berkala, ya, periksa ke dokter aja kadang-kadang banyak sekali orang-orang yang tidak mau, ya. Jadi mereka asal ngoplos obat, asal beli obat-obat di warung dan lain sebagainya, nggak mau periksa, nggak mau datang ke fasilitas kesehatan. Apalagi kok akupuntur, kenapa kayak gitu? Yang pertama, balik lagi, belum diedukasi tentang masalah kesehatannya. Dia belum tahu kenapa, kok dia menghindar dan lain sebagainya, belum tahu. Nah, hal-hal seperti itulah yang menjadi tugas-tugas kita sebagai tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi pada masyarakat. Kemudian, di sini ada tugas perkembangan keluarga. Tahap yang pertama adalah beginning family atau keluarga baru. Di sini ada beberapa tugas. Yang pertama adalah membina hubungan intim yang memuaskan, kemudian membina hubungan dengan keluarga yang lain, teman, kelompok sosial, mendiskusikan rencana memiliki anak. Kemudian tahap kelahiran anak pertama, yaitu biasanya persiapan menjadi orang tua, adaptasi dengan perubahan anggota keluarga, adaptasi dengan perannya, interaksinya, hubungan seksualnya, mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan pasangan. Kemudian keluarga dengan anak preschool, ya, biasanya memenuhi kebutuhan anggota keluarga seperti kebutuhan tempat tinggal, privasi, rasa aman itu meningkat ya. Membantu anak untuk bersosialisasi, mulai untuk sosialisasi, sekalipun masih preschool ya. Kemudian beradaptasi dengan anak yang baru lahir. Kemudian eh, kebutuhan anak yang lain atau anak pertamanya juga harus tetap terpenuhi. Mempertahankan hubungan yang sehat, baik dalam maupun di luar keluarga dan lingkungan. Kemudian pembagian waktu untuk individu, untuk pasangan, untuk anak itu harus selaras. Pembagian tanggung jawab anggota keluarga, kegiatan dan waktu untuk stimulasi tumbuh kembang anak juga harus ada. Kemudian tahap keempat adalah keluarga dengan anak yang sudah sekolah. Biasanya tetap harus ya dibantu sosialisasi dengan orang luar ya. Mempertahankan keintiman pasangan itu tetap masih harus ya. Memenuhi kebutuhan dan biaya kehidupan yang semakin meningkat karena anak semakin besar, biasanya biayanya juga semakin banyak. Kemudian pada anak teenager, tahap yang kelima, sampai saat anak itu mulai meninggalkan rumah orang tua, biasanya mulai ngekos dan lain sebagainya, itu tugasnya adalah diberikan kebebasan dan tanggung jawab, mengingat remaja itu sudah bertambah dewasa dan meningkat otonominya biasanya. Mempertahankan hubungan intim juga masih harus ya antara suami istri. Kemudian mempertahankan komunikasi terbuka antara anak dan orang tua. Hindari perdebatan, kecurigaan yang tidak penting, dan permusuhan. Kemudian mulai adanya perubahan sistem peran dan peraturan untuk pertumbuhan perkembangan dari keluarga. Kemudian tahap yang ke-6, keluarga dengan anak yang sudah dewasa.
Biasanya launching center family kita sebutnya dimulai dari anak terakhir yang mulai meninggalkan rumah. Mulai meninggalkan rumah di sini adalah ketika anak terakhir ini sudah menikah. Jadi yang tadinya keluarga inti menjadi satu keluarga besar. Dan ketika anak yang terakhir ini sudah menikah ya, sudah lepas atau launching center family itu tetap masih harus dibantu untuk mandiri di masyarakat. Kemudian tahap yang ketujuh adalah keluarga usia pertengahan, di mana anak terakhir meninggalkan rumah, kemudian orang tua sudah pensiun atau bahkan salah satu pasangannya meninggal terlebih dahulu. Maka yang harus menjadi tugasnya apa? Mempertahankan kesehatan, mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan teman sebaya dan anak, kemudian meningkatkan keakraban bagi pasangan yang masih ada dua-duanya. Tahap yang kedelapan adalah keluarga usila atau keluarga dengan usia yang tua. Biasanya pasangan pensiun ini akan berlanjut menjadi salah satu pasangan yang meninggal atau sampai dengan keduanya meninggal. Nah, apa yang harus menjadi tugasnya? Mempertahankan suasana rumah yang menyenangkan, kemudian adaptasi dengan perubahan kehilangan, ya. Kehilangan pasangan, kehilangan kekuatan fisik, kehilangan pendapatan, kemudian mempertahankan hubungan dengan anak dan sosial masyarakat, serta melakukan life review. Nah, ini biasanya terjadi ketika hari Lebaran. Biasanya kan kalau hari Lebaran apa tuh yang dikangenin? Oh, mudik. Oh, kangen kumpul keluarga. Oh, kangen sama masakan orang tua. Oh, kangen sama suasana di rumah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana supaya kita tuh ada perasaan kangen ya? Harus ada yang namanya mempertahankan suasana rumah yang menyenangkan tadi. Supaya ada yang dikangenin, supaya ada yang ingin membuat kita pulang dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini adalah peran kita sebagai terapis, sebagai tenaga kesehatan dalam keluarga. Peran kita adalah yang pertama health education atau educator ya. Kita sebagai edukator kesehatan pada keluarga. Kita juga sebagai koordinator, sebagai pelaksana, sebagai monitor juga dalam keluarga. Dalam hal apa? Kalau misalnya kita ada pasien datang ke tempat kita, ya, kita monitor itu kesehatan pasiennya. Kok kesehatannya nggak bagus-bagus? Apakah edukasi kita ke keluarganya itu kurang berhasil atau apa? Lah kita monitor terus itu. Kita koordinasikan ke keluarganya, ke anggota keluarganya, ke pengantar pasiennya, apa yang salah, yang kemarin sudah dilakukan, belum sudah dibantu atau belum, dan lain sebagainya. Kita juga sebagai advokat, sebagai kolaborator, ya, sebagai fasilitator, sebagai konselor, ya. Jadi kalau ada pasien datang, kita tuh tidak hanya fokusnya pada pasiennya, tapi juga sama keluarganya. Mereka mau konsultasi apa? Nah, kita tanggapi, kita berikan jalan keluar, kita berikan nasihat, kita berikan eh, edukasi pada keluarganya. Kita juga peran terapis ya, peran nakes untuk keluarga itu sebagai penemu kasus juga. Contohnya, eh, ada pasien datang. Keluarganya nggak ada loh riwayat penyakit ini sebelumnya. Kenapa pasien ini datang dengan riwayat penyakit yang baru, yang tidak ada ditemukan di keluarganya? Kira-kira apa nih? Kok ada kasus baru ditemukan? Oh, ternyata dia datang dengan sakit X itu karena bukan semata-mata karena di keluarganya pernah ada yang sakit X juga, bukan. Tapi bisa saja karena lingkungan kerjanya, karena pola hidupnya memang berbeda dengan keluarganya. Nah, penemuan kasus ini karena biasanya ya kalau penemuan kasus tuh di keluarganya belum ada tapi baru di individu ini ada. Keluarganya malah tahu masalah kesehatan ini. Jadi kita harus edukasi keluarganya dulu. Oh, ini kasus ini terjadi karena masalah A, B, C, bukan karena riwayat penyakit keluarga dan lain sebagainya. Nah, penanganannya itu harus D, E, F misalnya. Itu adalah peran kita untuk keluarga. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan ke materi kedua, ketiga, dan keempat.
Cukup jelas Bu Ica. Cukup jelas ya. Sebentar, saya sambil hmm, buka di materi selanjutnya. Mm-mm. Yang ini sudah tampak ya, yang materi kedua. Kalau cukup jelas, kita bisa langsung ke materi selanjutnya. Udah Bu. Udah Bu Ica. Sudah? Oke. Baik, untuk materi kedua kita ini mengenai pelayanan kesehatan pada keluarga. Dalam pelayanan kesehatan ini ada 3 tingkatan yang perlu dipelajari. Pertama adalah keluarga itu sebagai teks. Yang kedua, keluarga itu kumpulan dari anggota keluarga. Yang ketiga, keluarga itu kita sebut sebagai klien. Apa tuh maksudnya? Yang pertama, keluarga sebagai konteks merupakan latar belakang dari individu sebagai fokus primer yang berkaitan dengan pengkajian dan intervensi. Nah, ini digambarkan keluarga dapat sebagai stresor atau sumber bagi klien. Keluarga itu dapat dianggap sebagai sistem pendukung sosial klien, keterlibatan keluarga minim dalam intervensi. Keterlibatan keluarga ini juga dapat diperluas sebagai dampak dari emosional. Nah, pelayanan ini berfokus atau berpusat pada keluarga. Nah, jadi dari keluarga sebagai konteks saja jelas bahwa pelayanan itu tidak hanya fokus pada pasiennya saja, tapi pada keluarganya juga. Sekarang bagaimana dengan tingkat yang kedua? Keluarga sebagai kumpulan dari anggota keluarga. Keluarga itu dipandang sebagai kumpulan atau jumlah individu anggota keluarga. Pelayanan itu diberikan kepada semua anggota keluarga. Di sini ada perkembangan pelayanan primer keluarga yang memandang bahwa keluarga itu sebagai fokus pelayanan. Kemudian masing-masing klien dilihat
sebagai unit yang terpisah, bukan unit yang saling berinteraksi. Kemudian tingkat yang ketiga, keluarga sebagai klien. Keluarga di sini dipandang sebagai klien atau fokus utama pengkajian, di mana anggota keluarga sebagai latar belakangnya atau konteksnya. Nah, ini bergabung ya dengan tingkat yang pertama tadi ya. Jadi fokusnya adalah pada dinamika dan hubungan internal keluarga, yang mana struktur dan fungsi keluarga serta interdependensi dengan lingkungan dan hubungan antar penyakit individu dalam keluarga dianalisa serta dimasukkan dalam perencanaan. Jadi, yang namanya penyakit terjadi itu tidak hanya tunggal saja, tapi dia berkaitan dengan individu yang lain, individu yang ada dalam keluarga. Maka perlunya dianalisa dan dimasukkan dalam perencanaan juga. Jadi harapannya nanti penyakitnya itu tidak menyebar, tidak menular, ya. Kemudian juga status kesehatannya tidak hanya meningkat pada yang sakit, tapi juga pada yang sehat supaya tetap terjaga, tetap stabil status kesehatannya. Kemudian pelayanan keluarga yang paling ideal ada di tingkat ini. Kenapa? Karena ini adalah gabungan antara tingkat 1, 2, dan 3 tadi. Nah, proses pelayanan keluarga di sini adalah suatu aksi gerakan yang dilakukan dengan sengaja dan sadar dari titik ke titik, dari hal satu ke hal yang lain menuju pencapaian tujuan. Merupakan proses pemecahan masalah yang sistematis yang digunakan pada saat melakukan pelayanan individu, keluarga, kelompok, dan komunitas. Nah, prosesnya seperti apa? Yang pertama, perlunya dilakukan pengkajian terhadap keluarga. Apa saja yang harus dikaji? Yang pertama adalah identifikasi data sosial budaya, data lingkungan, struktur, dan fungsinya. Lingkungannya seperti apa? Dari perumahan-perumahan klaster, perumahan padat penduduk, perumahan yang tidak layak huni, dan lain sebagainya. Kemudian data sosial budayanya seperti apa? Dia ada di dalam budaya yang seperti apa? Kemudian pengkajian anggota keluarga secara individual, mulai dari pertanyaan-pertanyaan mengenai mental, fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Ditanyakan bagaimana kondisi fisiknya, apa yang dirasakan, bagaimana emosionalnya, apa yang terjadi beberapa waktu terakhir, dan lain sebagainya. Nah, pengkajian-pengkajian ini sebenarnya juga sudah Anda pelajari dalam belangku pengajian pasien ketika Anda seperti kalau semester kemarin cari 10 kasus tadi saya tanya ya. Kemudian eh, pengkajian-pengkajian yang biasa Anda tanyakan kepada pasien itu juga bisa tanyakan pada keluarganya. Kenapa? Karena mereka itu satu kesatuan, ya. Kemudian identifikasilah masalah-masalah keluarga dan individu. Maka masalah itu akan menjadi kunci untuk melakukan rencana pelayanan ke depannya. Kalau Anda sudah dapat masalah-masalah yang Anda tuliskan dalam pengajian individu, dalam pengajian keluarga, baru bisa Anda melakukan perencanaan ke depan. Ya, di sini susun tujuannya. Tujuannya untuk apa? Identifikasilah sumber-sumbernya. Kemudian definisikan pendekatan alternatifnya, pilih intervensi dan susun prioritasnya. Mana dulu yang mau dikerjakan, mana dulu yang mau dirubah perilakunya, mana dulu yang mau diobati, mana dulu yang mau diedukasi, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu lakukan intervensinya. Implementasikanlah apa yang sudah Anda rencanakan. Kalau sudah, Anda lakukan evaluasi. Apa ini? Sudah berkurang belum keluhannya? Keluarganya sudah lebih mengerti belum tentang perawatan kesehatannya? Dan lain
sebagainya. Itu adalah proses dari perawatan keluarga, ya, pelayanan kesehatan keluarga. Nah, sekarang pengkajian keluarga. Untuk bekerja efektif, ya efektif dengan klien keluarga, dalam melakukan pengkajian dan pelayanan, nah, itu harus berpikir secara interaksi. Masalah yang ada. Masalah yang ada kita bisa tahu ketika kita punya kemampuan untuk mengkonseptualisasikan masalah pada keluarga. Kemampuan teori, kerangka kerja sistematis ya, bekerja dengan keluarga, dapat membantu merubah perspektif individu dan perspektif keluarga. Inilah kenapa saya sering sekali katakan dari semester-semester sebelumnya, ya Bapak Ibu, bahwa ada penting untuk bisa mengkonseptualisasikan masalah pada keluarga, pada pasien. Jadi tidak hanya Anda ketemu pasien terus Anda bilang sama pasiennya. Misalnya, eh, saya orang awam, saya datang ke eh, Bu Wardah, terus Bu Wardah menjelaskannya, oh ini Bu Ica terkena hiperaktivitas yang liver. Oh ini Bu Ica lagi ini nih ada angin internal liver nih. Karena sebelumnya ada api hati berkobar. Kira-kira kalau Bu Wardah menjelaskan seperti itu ke saya sebagai orang awam, saya sebagai orang awam ini mampu tidak mengkonseptualisasikan masalah kesehatan saya. Bisa jadi tambah salah paham cerita. Tambah bingung bisa. Tambah Tapi bingung ya. tapi kadang kayak kelihatan keren, Bu. Kadang kelihatan keren, kadang kelihatan wah apa itu. Tapi kadang juga ya maksudnya, Kadang ya, kadang bikin tambah panik dan salah paham. ya kok serem Ya, ya. bisa. Ya, Kalau bilang organ itu udah takut, aduh, jangan-jangan ginjal saya bermasalah gitu. Ya, tambah betul. salah paham, tambah Overthinking. dikira yang gimana gitu. Dikiranya sudah kerusakan parah gitu ya. Nah, inilah yang selalu saya katakan dari kemarin. Tolong Bapak Ibu ketika berbicara dengan pasien, gunakanlah bahasa-bahasa yang kira-kira mereka bisa konseptualisasikan dengan masalah kesehatannya mereka. Ya, jadi gunakanlah bahasa-bahasa yang bisa diterima tidak hanya pasien justru, tapi juga bisa diterima oleh nakes yang lain. Contohnya, tadi eh, Bu Fofi mengatakan, kamu ini toh diagnosanya pakai lidah, pakai nadi atau apa. Kita kan nggak ada dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya harusnya tuh ada, namanya ilmu akupuntur tuh harusnya ada. Cuman bahasanya sama nggak? Kadang-kadang memang di eh, spesialis akupuntur itu mereka tidak sekental ya istilahnya gitu ya. Mereka tidak sekental mempelajari lidah dan nadi, tapi mereka lebih kental mempelajari anatomi fisiologi, misalnya titik heku. Itu secara anatomi dia merilis hormon apa saja, saraf apa aja yang bekerja, hasilnya apa saja. Hal itu, kalau kita ngomongin ke nakes-nakes yang lain, ya masuk akal. Mereka semuanya belajar tentang GABA, mereka semua belajar tentang hormon, mereka semua belajar tentang itu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin heku, karena dia titik yuannya usus besar. Heku, karena dia adalah titik dominan dari, eh, dia adalah titik pengalaman untuk masalah leher, apa masalah leher dan kepala. Jadi kalau misalnya ada pusing ya wajarlah dikasih heku dan lain sebagainya. Kalau kita ngomongin kayak gitu tanpa dengan dasar, oh karena ada hasil penelitian ini dan itu susah. Tenaga kesehatan yang lain mengkonseptualisasikan ilmu yang kita dapat, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya salah nggak sih kita mempelajari ilmu Chinese medicine dengan kental gitu? Enggak, karena memang dasar ilmunya memang dari situ. Hanya masalahnya adalah kemampuan kita berkomunikasi dengan mereka. Karena masih banyak yang belum bisa terima bahasa-bahasa kita tadi ya. Nah, itu dia. Dulu saya itu ujian skripsi, dosen pengujinya SPAK, Bapak Ibu.
Jadi apa namanya? Dulu itu saya ujian, misalnya saya ujian hari Rabu. Hari Senin itu saya diminta untuk ubah total skripsi saya. Padahal kira-kira masuk akal nggak kalau hal itu terjadi? Kan nggak mungkin toh saya mengulang penelitian dalam waktu 2 hari. Lalu harus bagaimana saya dengan penelitian saya? Saat itu beliau memberikan saya satu flash disk, isinya 500 jurnal, Bapak Ibu. Dan itu saya harus baca selama waktu 2 hari. 2 hari saya nggak tidur. Kenapa? Karena saya baca jurnal. 500 jurnal. 500 jurnal itu isinya tentang apa? Isinya itu adalah semua adalah penelitian tentang mencit. Mencit tahu ya Bapak Ibu, tikus kecil itu ya. Penelitian tentang mencit, penelitian tentang manusia, yang mana ketika ditusuk jarum akupuntur itu hasilnya itu A, B, C, D. Nah, ternyata dari 500 jurnal itu saya bisa nangkep, oh pola pikirnya SPAK tuh begini loh. Wajar, mereka tidak sekental itu. Tapi bagaimana caranya supaya penelitian saya ini bisa sampai ke mereka? Saya tetap cantumkan Chinese medicine kental di sana, tapi saya harus gimana caranya supaya saya itu bisa nyambung ke pola pikirnya mereka yang medis banget ini loh, yang hormonal banget ini loh, yang saraf banget ini loh. Lah cara nyambungnya bagaimana? Ya baca jurnal. Setelah saya perbaiki skripsi saya dalam waktu 2 hari itu, ACC saya bisa sidang. Saya bisa lulus sekarang saya ketemu dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi ini hal-hal ini sama. Jadi kita tidak hanya berhadapan dengan keluarga pasien, kita juga tidak hanya berhadapan dengan nakes, ya, nakes yang lain yang benar-benar awam sekali dengan bahasa akupuntur. Gimana caranya supaya kita bisa mengkomunikasikan ilmu kita ke mereka dengan bahasa yang lebih general. Tidak semuanya bisa, tidak semuanya sudah ada penelitiannya, tapi sedikit banyak kalau kita bisa mengkonseptualisasikan masalah kesehatan yang berdasarkan Chinese medicine ke mereka, itu pasti lebih gampang jalannya ke depannya, Bapak Ibu. Percaya sama saya. Makanya kalau saya lihat ada dokter yang mau belajar akupuntur, itu buat saya hebat sekali. Kenapa? Belajar akupuntur yang masih kental lagi. Kenapa? Karena susah loh meninggalkan pola pikir Western medicine untuk mau belajar Chinese medicine. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman juga di lapangan, ketemu dengan orang-orang yang eh, sudah terpatri itu tadi. Nah, itu ya. Jadi memang itu masalah yang sudah ada dari zaman dulu, Bapak Ibu. Kuncinya ya memang harus komunikasi tadi. Nah, oke. Sekarang masuk ke proses pengkajian keluarga ya. Di sini adalah proses pengumpulan informasi terus-menerus, ya, syarat utama untuk identitas masyarakat. Sifatnya dinamis, interaktif, dan fleksibel. Karena data-data ini bisa berubah, pertemuan pertama, pertemuan kedua, ketiga itu bisa aja berubah. Namun, yang penting adalah data ini dikumpulkan secara sistematis, yaitu melalui alat pengkajian, belangko pengkajian, supaya kita dapat masalah. Nah, kalau kita dapat masalah, kita tahu tuh harus mengkaji area mana, sekilas saja atau semua area. Menemukan kemungkinan bermakna atau pot masalah, menggali area tersebut secara mendalam. Banyak data tergantung pada klien yang mungkin dapat memberikan informasi lebih banyak pada satu area daripada area yang lain. Nah, sumbernya dari mana? Wawancara, tanya kejadian sekarang apa yang terjadi, kejadian yang lampau apa yang terjadi, riwayatnya bagaimana, sudah diapain aja. Ya seperti apa pertanyaan-pertanyaan yang ada di belangko pengajian Bapak Ibu. Kemudian sumbernya dari observasional. Kalau misal Bapak Ibu visit, enak ini, bisa tahu rumahnya gimana, fasilitas di rumah bagaimana. Tapi kalau misalnya tidak, Bapak Ibu bahkan juga tetap masih bisa mengobservasi penampilannya bagaimana. Ya, kelembapan kulitnya, kelembapan matanya, kondisi mulutnya, kondisi kaki tangannya bagaimana. Ada tuh Wang Wenbun Che masuk di sini ternyata. Dokumentasikan, ingat tulis, ya.
Kemudian berbagai lembaga yang menangani keluarga dan anggota kesehatan lainnya itu juga bisa dipakai. Contohnya, ada hasil lab nggak sebelumnya? Ada hasil ronsen nggak sebelumnya? Nah, itu bisa sebagai salah satu hal yang kita pakai untuk sebagai sumber pengkajian keluarga. Nah, untuk wawancara ya, pertemuan dengan satu atau lebih anggota keluarga sangat penting pada seluruh anggota keluarga pada tahap awal. Karena lagi-lagi saya sampaikan, yang dirawat tidak hanya satu pasien, tapi satu keluarga. Contohnya, Anda ketemu dengan pasien stroke. Saya yakin 100% yang stres itu nggak cuma pasiennya. Satu keluarga itu pasti ikutan stres. Itulah kenapa yang Anda harus rawat, yang harus Anda edukasi juga tidak hanya pasiennya, tapi satu keluarga, ya nggak? Bapak Ibu sudah ketemu beberapa pasien stroke ya? Mau dia Iya, yang stroke-nya yang kaku, yang stroke-nya yang lemes, terapisnya juga stres, Bu. terapisnya juga stres. Tapi beda ya pasien stroke yang misalnya stroke-nya karena hipertensi ataupun stroke-nya karena sumbatan pasti beda ya. Karakter pasiennya aja sudah beda. Karakter keluarganya sudah beda juga. Bapak Ibu coba remind lagi, coba diingat-ingat lagi. Pernah nggak ngadepin pasien sama-sama stroke, tapi beda orangnya? Apa karakternya tuh beda? Pernah? Pernah, Bu. Heeh. Nah, pasti juga ngadepin keluarganya pasti juga beda toh ya. Nah, Ada yang cuek, ada yang pokoknya banyak beragam macam. ada yang cuek, ada yang khawatir berlebih, ada yang nungas nangis, ada yang murah marah ya. Banyak. Ya karena tadi ya kita hadapin tuh nggak cuma pasiennya tapi keluarganya juga. Ya, maka itu sangat penting dilakukan pada tahap awal. Untuk apa? Untuk mengurangi distorsi informasi. Ini sering sekali, ini saya ngadepin sering sekali nih. Pasien ditanya, eh kok ini gula darahnya tinggi lagi? Kemarin habis makan apa? Habis minum apa? Enggak. Ya biasa, udah ngurangi nasi, udah ini, udah itu. Pasiennya ngomong gitu. Keluarganya tiba-tiba bilang, enggak, kemarin habis ini kondangan, makan es ini, makan itu, makan itulah, kan? Ternyata ada distorsi informasi di situ. Makanya penting kita ngadepin nggak cuma pasien, tapi keluarganya juga ya. Kemudian memberikan kesempatan pada seluruh anggota keluarga mengungkapkan persepsinya. Jangan-jangan mereka beda persepsi nih. Yang satunya itu eh mikirnya kalau hipertensi itu harus makan ABC. Yang satu nggak boleh ABC malahan. Loh, persepsinya saja kok sudah berbeda. Nah, kita harus luruskan di situ. Kalau kita nggak luruskan, berantemlah itu keluarga itu. Ya. Kemudian mengetahui interaksi antar anggota keluarga kita bisa tahu di situ. Kemudian harus benar-benar berfokus berdasarkan tujuan wawancara dan disusun dalam berbagai bentuk struktur dapat digunakan banyak daftar cek, inventaris maupun kuesioner. Karena kita harus tadi ingat, setelah kita dapat datanya, kita harus buat skala prioritasnya. Nah, tadi kita sudah dapatkan datanya. Yang kedua adalah membangun hubungan saling percaya. Hubungan saling percaya itu dimulai dari saling terbuka ya. Saling menghormati. Komunikasi berjalan berbarengan dengan proses pengkajian, tahap orientasi, dan bekerja ya. Pelayanan keluarga itu terjadi di beberapa tahap interaksi tenaga profesional dan peka terhadap kebutuhan atau masalah keluarga. Nah, keluarga yang sadar akan masalah kesehatannya, maka keluarga itu pasti butuh bantuan dan biasanya lebih cepat terbuka. Ya, kalau keluarganya itu nggak sadar, bahkan nggak tahu ada masalah kesehatan, ya jangankan dia butuh bantuan, tahu minta bantuan aja enggak. Ya, makanya butuh yang namanya kesadaran dulu di sini. Nah, kalau sudah hubungan saling percaya itu dapat dikembangkan dengan yang pertama menyampaikan dan menerima keluarga.
mengakui hak-hak keluarga pada perasaan dan keyakinannya, tanpa keluar dari tujuan dan nilai-nilai pelayanan kesehatan. Kemudian dilanjutkan fase orientasi, yaitu saat membantu keluarga mengungkapkan masalah keluarga. Biasanya petugas atau nakes itu harus paham benar-benar tentang keluarga dan pengalamannya. Keluarga mendalami masalahnya, mulai tahu bagaimana penyelesaiannya, dan keluarga menjadi lega mengungkapkan perasaannya. Ya, kadang nggak jarang ya Bapak Ibu, kita malah jadi samsak emosinya pasien ya. Jadi malah curhat ngalor ngidul itu sering sekali ya Bapak Ibu, pasti sudah sering juga sebagai samsak emosinya pasien ya. Dan yang ketiga, pengkajian kekuatan-kekuatan keluarga. Keterampilan komunikasi, kemampuan mendengar ya. Komunikasi itu tidak hanya kita ngomong Bapak Ibu, tapi kita juga harus mau dengar ya. Kemampuan anggota keluarga berdiskusi dengan masalah keluarga ya, biasanya kurang ekspresif ataupun yang kelebihan ekspresif itu juga harus masuk juga dalam keterampilan komunikasi kita ya. Kemudian yang kedua adalah paradigma keluarga. Di sini adalah persepsi keluarga tentang realitas hidupnya sama dalam keluarga, keinginan keluarga untuk memiliki harapan untuk berubah. Kemudian yang ketiga, dukungan dari dalam keluarga. Jadi kemampuan untuk memberikan penguat satu sama yang lain, kemampuan menciptakan hubungan saling memiliki. Nah, ternyata Bapak Ibu, pasien yang full support dari keluarganya, keinginan atau harapan hidup, harapan sembuhnya lebih tinggi dibandingkan yang keluarganya cuek. Nah, tadi Pak Eko cerita, oh ada keluarga yang cuek, ada keluarga yang ini itu ya. Ternyata itu sangat mempengaruhi kesembuhan ataupun harapan untuk sembuh pada pasien loh ternyata. Karena memang dukungan atau support dari dalam keluarga itu sepenting itu. Nah, yang keempat, kemampuan merawat diri. Kemampuan bertanggung jawab terhadap masalah kesehatan. Kemampuan keluarga menjaga kesehatannya dia sendiri. Kemudian yang kelima, keterampilan memecahkan masalah. Nah, ini dia. Kemampuan keluarga menggunakan negosiasi dan memecahkan persoalan dalam keluarga. Kemampuan keluarga memusatkan perhatian pada kejadian-kejadian yang sekarang. Keluarga memiliki kapasitas untuk menggunakan pengalaman-pengalamannya untuk sumber. Nah, setelah itu kita rumuskan masalah kesehatan pada keluarga. Masalah kesehatan keluarga dirumuskan berdasarkan data yang didapatkan pada pengkajian yang terdiri dari masalah kesehatan ya. Kita lebih akrab sebutnya sebagai sindrom ya. Yang akan berhubungan dengan etiologi berasal dari pengkajian fungsi kesehatan keluarga. Nah, ternyata tidak jauh berbeda ya dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini ya Bapak Ibu. Kita tuh tidak jauh-jauh berhubungan dengan sindrom. Kita tidak jauh-jauh berhubungan dengan etiologi, tapi kita juga tidak jauh-jauh berhubungan dengan keluarga dan masyarakat di sekitar pasien itu. Nah, sekarang di fungsi kesehatan keluarga, sama, harus kenal dulu masalah kesehatannya. Harus bisa memutuskan tindakan apa yang tepat untuk keluarga. Harus bisa memberikan perawatan, harus bisa modifikasi lingkungannya. Dan harus menggunakan pelayanan kesehatan secara maksimal. Nah, maka kita bisa tahu, bisa menspesifikasikan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah pelayanan keluarga. Masalah yang terjadi di tingkat sistem itu yang mana? Tingkat unit keluarga kah? Atau di tingkat subsistemnya yang mana? Misalnya yang bermasalah adalah pasangannya, atau subsistem orang tua, atau subsistem anak-anak ya. Yang mana? Masalahnya ada di mana? Itu yang dispesifikkan, itu yang diprioritaskan. Kemudian masalah yang potensial. Banyak masalah kesehatan yang sifatnya preventif dan promotif. Contoh, kalau mau mengurangi resiko sakit, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, modifikasi diet.
Kemudian penurunan tingkat stres berarti modifikasi emosi, modifikasi gaya hidup, modifikasi komunikasi dan lain sebagainya. Masalah potensial itu berasal dari kondisi-kondisi yang ada atau terantisipasi. Jadi, kalau masalah-masalah potensialnya kita sudah ketemu dan kita sudah tahu bagaimana cara antisipasinya, keluarga ini bisa tahu cara mengantisipasinya dan bisa melakukannya, maka masalah potensial itu menjadi tidak jadi ada gitu loh. Contoh, stresor yang dapat diantisipasi itu adalah kehamilan, pindah rumah, masa remaja, istri bekerja, lansia, dan lain sebagainya. Diantisipasi dengan apa? Ya bisa dikomunikasikan toh, cari jalan tengahnya toh. Nah, kemudian kalau sudah tahu menspesifikkan masalahnya, sudah tahu masalah potensialnya, baru bisa melanjutkan ke perencanaan. Di perencanaan ini yang pertama dilakukan pastilah kita menyusun tujuannya dulu. Tujuannya apa? Setelah itu membuat pendekatan alternatif dan identifikasi sumber-sumber. Bisa dilanjutkan penyusunan prioritas masalah. Nah, kita yang ke pertama dulu penyusunan tujuan. Tujuan ini supaya perencanaannya menjadi efektif. Sumbernya yang ada, gambaran pendekatannya ada, seleksi intervensi yang spesifik itu ada, mobilisasi sumber-sumbernya itu ada, dan mengoperasionalkan perencanaannya. Misalnya, menulis bagaimana perencanaan dilaksanakan tahap demi tahap. Ya, seperti Anda menulis belangko pengkajian. Tahapnya apa saja? Pasien ini ternyata kok masalahnya adalah defisiensi C-limpa dan hiperaktivitas yang hati sehingga menyerang lambung. Jadi udah hatinya menyerang lambung, kayu menyerang tanah, tanahnya si limpa juga defisien. Terus mana dulu yang mau dikerjakan? Gejalanya apa yang tampak dominan pada pasien ini? Oh, ya sudah, ternyata dari gejalanya, dari etiologinya, dari gangguan bunce yang sudah kita capai, kita bisa operasionalkan perencanaannya. Tahap demi tahap, oh kita selesaikan dulu hiperaktivitas yang hatinya. Kalau hatinya sudah tidak terlalu dominan, tidak terlalu ekses, maka hati itu tidak akan menyerang lambung secara berlebihan. Hatinya sudah tenang, lambungnya sudah tidak diserang, maka tahap rencana selanjutnya adalah kita lakukan peningkatan di limpahan kan gitu. Kita kan selama ini gitu toh Bapak Ibu toh. Kita lihat pasiennya sakitnya apa, mana dulu yang mau kita kerjakan, tahap demi tahap kita tulis dan kita implementasikan ke pasien. Nah, alasan penyusunan tujuan ini dilakukan bersama keluarga adalah karena efek positif terhadap interaksi kita capai. Orang akan lebih menentang bila diberitahu apa yang harus dilakukan, tapi mereka mungkin bekerja dengan tujuan-tujuan mereka sendiri pilih dan dukung. Ya, orang akan membuat keputusan cenderung merasa bertanggung jawab pada mereka. Jadi kita susun tujuannya, kita komunikasikan pada keluarganya. Ini loh tujuannya adalah untuk ini. Kamu setuju nggak dengan tujuan yang sudah saya capai? Oke, setuju. Mereka sudah siap dengan keputusannya. Maka kalau mereka sudah buat keputusan sendiri, maka mereka cenderung lebih bertanggung jawab pada keputusan yang sudah mereka ambil. Itu secara psikologis biasanya orang-orang akan seperti itu. Kemudian tujuan di sini ada tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Sekarang membuat pendekatan alternatif dan identifikasi sumber-sumber. Setelah menyusun tujuan, kemudian identifikasi sumber-sumber yang dapat dilakukan, dapat digunakan keluarga seperti kekuatan-kekuatan keluarga. Contohnya, sumber perawatan diri, sistem pendukung dan sumber bantuan fisik serta komunitas.
Untuk mendapatkan perencanaan yang baik, pendekatan dilakukan Pak dari beberapa alternatif sumber-sumber yang ada. Biasanya ada beberapa pertanyaan diajukan seperti apakah pendekatan itu menyebabkan meningkatnya ketergantungan atau kemandirian dari suatu keluarga? Apakah akan menurunkan atau meningkatkan keterampilan keluarga? Terus, apakah akan menurunkan atau meningkatkan coping mekanisme dari keluarga? Apakah keluarga jadi punya komitmen dan motivasi yang memadai atau tidak? Apakah keluarga punya sumber-sumber yang memadai untuk melaksanakan perencanaan tersebut atau tidak? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan ini kita harus punya jawabannya. Jangan-jangan ketika kita memberikan intervensi ke pasien, bukannya pasiennya makin mandiri, tapi malah makin bergantung pada kita. Wah, susah kalau begitu. Sedangkan yang mau kita tingkatkan adalah kemandirian dari pasien. Nah, jangan-jangan intervensi yang kita berikan ke pasien bukannya memotivasi pasien untuk sembuh, tapi malah menghilangkan motivasinya. Jangan ya udah pasien malah jadi lebih pasrah, jadi lebih pasif. Nah, hal-hal ini perlu dipertimbangkan sebelum menetapkan intervensi ke pasien. Nah, setelah itu ada penyusunan prioritas. Faktor yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, realitas kebijakan lembaga, kesulitan keuangan, waktu, kemudian ketersediaan tenaga dan sumber-sumber lainnya, kemudian keselamatan klien dan faktor yang mengancam keselamatan klien. Pertimbangan lain adalah pentingnya masalah bagi klien, tindakan-tindakan yang memiliki efek terapeutik terhadap tindakan yang akan datang, itu ada atau tidak. Nah, di sini saya berikan adalah salah satu contoh dari skala prioritas. Anda bisa isikan, Anda bisa lihat di sini. Kira-kira dari skala prioritas ini, kalau Anda memberikan intervensi ke pasien, lebih banyak apa ya istilahnya lebih banyak manfaatnya atau tidak. Nah, kemudian eh, skala tadi kan ada scoringnya. Nah, nanti Anda bisa catat kira-kira skornya tinggi atau tidak, worth it dilakukan atau tidak, kira-kira akan merugikan pasien atau tidak ketika dilakukan dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penentuan prioritas. Yang pertama, sifat masalah, ya. Bobot yang lebih berat diberikan pada tindakan atau diberikan pada tidak atau kurang sehat. Karena yang pertama memerlukan tindakan segera biasanya disadari dan dirasakan oleh keluarga. Nah, jadi mana nih yang paling urgent, mana yang paling mengganggu, mana yang paling membuat sakit, mana yang paling membuat tidak nyaman. Itu yang pertama dilakukan intervensi. Kriteria kedua, kemudian masalah dapat diubah. Nah, tenaga kesehatan perlu memperhatikan terjangkaunya faktor-faktor sebagai berikut. Pengetahuan yang ada sekarang, teknologi untuk menangani masalah, SDM keluarganya, keuangan keluarganya, SDM nakesnya, SDM masyarakatnya, fasilitas dan organisasi dalam masyarakatnya, kira-kira membantu atau tidak. Nah, itu perlu dikaji dulu. Kriteria yang ketiga, potensial masalah dapat dicegah dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah kepelikan atau setelah yang skor tinggi atau yang resiko tinggi ini ditangani. Nah, sekarang implementasi kepada keluarga. Implementasi dapat dilakukan oleh keluarga dan anggota tim kesehatan dan bisa dilakukan terus-menerus sampai adanya perubahan situasi dan perubahan respon klien. Nah, tingkat intervensinya ada apa? Yang pertama tingkat dasar. Intervensi bersifat suportif dan edukatif langsung ke arah sasaran. Kalau yang tingkat lanjut, intervensi meliputi sejumlah terapi keluarga, sifatnya psikososial dan tidak langsung.
ya. Jadi yang satu tuh intervensinya langsung kena gitu ya. Yang tingkat lanjut itu tidak secara langsung tapi harapannya lambat laun kena gitu loh. Nah, sekarang adalah tentang evaluasi kepada keluarga. Merupakan upaya bersama antara nakes dan keluarga. Dasarnya adalah seberapa efektif toh yang sudah dilakukan ini. Kemudian perlu adanya kriteria evaluasi yang ditetapkan, misalnya keluarga mengupayakan pemeriksaan anggota keluarga memastikan penyakit anggota keluarga yang dicurigai TBC. Kriteria hasilnya, fakta bahwa keluarga telah membawa sputum untuk diperiksa di tempat pemeriksaan atau pelayanan kesehatan. Nah, sudah tahu ada indikasi kemungkinan TBC. Ya tujuannya biar gimana caranya keluarga ini memastikan bahwa anggota keluarganya sakit TBC atau tidak. Maka ternyata faktanya keluarga ini membawa sputum untuk diperiksa ada TBC atau tidak. Ya, berarti keluarga ini secara evaluasi bagus. Karena tujuannya tercapai. Kita mau keluarga ini memeriksakan sakitnya atau memeriksakan kemungkinan diagnosa dari anggota keluarganya benar TBC atau tidak. Nah, ternyata setelah diperiksa sputumnya, maka tujuannya tercapai. Kalau sehat ya, puji Tuhan ya. Kalau misalnya kena TBC, kita bisa melaksanakan tujuan selanjutnya. Ditambahkan OAT, misalnya obat anti TBC dan sebagainya. Yang penting adalah tidak menyebar itu penyakit ke anggota keluarga yang lainnya maupun lingkungan masyarakat yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan pedoman dalam evaluasi. Yang pertama, ada konsensus antara keluarga dan anggota tim kesehatan dalam evaluasi atau tidak? Data tambahan perlu dikumpulkan untuk evaluasi perkembangan atau tidak? Apakah terdapat hasil tersembunyi yang perlu dikembangkan? Jika perilaku dan persepsi keluarga menyatakan bahwa masalah yang dimaksud diselesaikan secara tidak memuaskan, apa alasannya? Apakah penentuan masalah, tujuan-tujuan, dan pendekatan-pendekatan bersifat realistis dan akurat? Kalau sudah dapat masalah itu, ya, kalau sudah dapat jawabannya, Anda bisa melakukan pendekatan yang sifatnya realistis dan akurat. Cara bagaimana? Ya dimodifikasi tadi apa yang kurang, apa yang menjadi catatan selama evaluasi. Oke. Kira-kira dari pelayanan kesehatan keluarga ini apakah ada yang ditanyakan atau didiskusikan? Jelas, Bu, Ja. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Kalau jelas, bisa lanjut ini ke materi selanjutnya.